menjadi pendeta, Lukman Sardi, Asmiranda. Ibunya cerita Pak, Asmiranda ini ternyata beberapa bulan lalu Asmiranda ini pulang, disampaikan dia hanya diam dan menangis. Sudah 2 rumahnya dijual untuk membayar hutang si Jonan, suaminya yang Kristen di Manado. Pesan sebenarnya sama keluarganya, tolong bujuk kembali ke Jakarta, diam-diam saya datang, kita ruqyah. Insya Allah bisa. Sama dengan Asmiranda, sudah saya bujuk keluarganya, Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta, saya nanti bantu dia ruqyah, termasuk Lukman Sardi itu. Ini saya insya Allah Pak. Pertanyaannya sederhana, kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandang Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja, ini saya punya Injil, silakan baca. Yang kedua, ini dia. karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi, laporan sama saya setiap hari. Kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Ya. Yang kedua, tolong ibu mulailah hari ini, malam ini, dekati anak, rangkul anak. Jangan percaya sepenuhnya anak keluar pada hari Ahad apakah mengatasnamakan futsal, atasnamakan eskul, atau mengatasnamakan acara di kampus. Karena kejadian ternyata jamaah saya anaknya di salah satu tempat di Jakarta ini sudah berbulan-bulan murtad. Seorang wanita, dia jujur mengatakan, "Ma, saya sudah Kristen." Saya kejar data sama ibunya langsung. Apa yang ibu amati beberapa bulan terakhir? Itu dia Ustadz kamu. Sekian bulan belakangan ini, setiap Ahad, bukan minggu ya Bu, setiap Ahad dia selalu berangkat pagi. Jadi saya sinyalir dia itu ke gereja, tapi tidak terpantau orang tua. Kalau perlu memalsukan KTP. Yang kedua, kenapa semudah itu anak-anak muslim murtad yang berpendidikan dari kalangan orang kaya, orang educated? Jawabnya sederhana, pondasi agama lemah. Dia beragama tapi tidak memahami agama yang yakini. Shalom. Masih kurang semangat? Shalom. Masih di sukacita? Puji Tuhan, gitu dong. Anak Tuhan jawabannya harus semangat, karena kesini bukan untuk melihat siapa-siapa, tapi melainkan melihat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kayaknya ini kedua kalinya saya berada di sini, dan mungkin waktu itu saya masih malu-malu ngomongnya. Kalau disuruh kesaksian, saya dan suami saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap kesaksian saya memang selalu bilang kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya pasti saya akan kecewa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menuntun saya, dan saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya, janjinya itu pasti. Dan saudara, mungkin ada sebagian orang di luar sana yang beranggapan pada saat saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang tidak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi puji Tuhan, ada satu hal yang mau saya bagikan pada saudara sekalian, bahwa Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya suka sekali dengan keyakinan dari kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Shalom, selamat malam semuanya. Aduh, jumlahnya banyak tapi jawab shalomnya cuma 10 orang. Sekali lagi ya, shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, gitu dong, harus semangat kalau di rumah Tuhan, apalagi mau mencari Tuhan Yesus. Dan rasanya senang sekali saya bisa berdiri di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan sebenarnya kalau disuruh kesaksian, saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin seperti tadi yang sudah dibilang, mungkin banyak juga bapak, ibu, saudara-saudari yang ada di dalam ruangan ini. Sedikit banyak sudah ada yang tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menuntun saya dan sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya, dan ini mau saya bagikan pada saudara sekalian semua. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan bagi Tuhan. Karena tercatat juga di Alkitab, pasangan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saudara, saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya senang sekali dengan kalimat ini karena saya meyakini kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dan puji Tuhan, 3 tahun belakangan ini Tuhan pakai saya untuk melayani Dia. Tuhan juga memakai saya untuk memuji-muji Dia. Dan pada kesempatan malam hari ini saya mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Judul pujian ini adalah Natal Pertama. Lagu ini diciptakan pada saat saya pertama kali merayakan Natal pertama saya. Dan sedikit banyak lagu ini juga menggambarkan betapa saya merasakan damai sejahtera pada saat saya benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Pujian ini untuk Tuhan Natal Pertama. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, Pendeta Danu Khalil Winata, Pendeta Muhammad Solehin, Pendeta Luqman Sardi, Pendeta Lisa Odah. Saya bingung lihat umat Islam. Saya angkat ini nyaris tidak
ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad itu nasihati, kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan langsung. Shalom, abang-abang dan pompo. Karena temanya Betawi, manggilnya abang-abang sama pompo. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pompo atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada Dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Dan ada satu hal yang saya yakini betul bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Saya juga sungguh diberkati bisa dalam penggembalaan gereja ini bersama Pak Hengki. Dan itu juga bukan suatu kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup besar pengaruhnya buat saya. Waktu saya pindah, ayah saya orang yang paling kecewa karena dia dari orang Muslim yang taat dan menjalankan ibadah yang segala macam. Tapi ada friksi antara saya dengan dia gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa ini yang saya pilih. Sampai akhirnya saya pilih, ya udah. Ayah saya bilang, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Sampai suatu keajaiban muncul. Walaupun hubungan kita bukan hubungan yang jelek, apalagi setelah mukjizat terjadi pada saat anak-anak saya lahir. Ayah saya sangat cinta sekali sama anak-anak saya dan segala macam. Ada satu hal yang di hari terakhir sebelum beliau meninggal, kita satu keluarga berkumpul semua. Dan itu juga
suatu hal yang bukan kebetulan karena tiba-tiba semua dikumpulkan di situ. Waktu itu juga ada oma dari istri saya, ada mertua saya, semua lengkap. Ayah saya tiba-tiba minta didoakan oleh omanya istri saya. Dengan ya sesuai dengan apa yang kita percaya. Bahkan dia minta doakan. Dan dengan bahasa yang waktu itu dia ngomongnya udah susah, dia bilang, saya merinding didoakan seperti ini. Dan akhirnya satu hal yang buat saya itu sangat mukjizat. Dia bilang ke saya, Lukman, kamu berada di tempat yang sangat tepat buat kamu.